Marilah kita sama-sama panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah berkat rahmat ridho dan hidayahnya kita semua bisa hadir di tempat ini, masih berikan kesehatan, masih berikan waktu luang, masih diberikan keinginan untuk belajar. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan dan panutan Allah, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan juga kepada seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir ustaz kita, guru kita, untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk keberkahan kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Yang mudah-mudahan kita sebisa mungkin istiqomah setiap malam minggu yang dengan guru-guru kita hadir di tempat ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ladang amal untuk kita, dan insyaallah ya pengajian luar biasa dengan amal yang ibadahnya, seperti kita sholat 1000 sholat sunat, 1000 rakaat ya. Kemudian kita duduk di taman rumah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kalau kita duduk ilmu bermanfaat, tenang ya, insyaallah jadikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah ada kesempatan malam hari ini, kesempatan untuk Ustaz Abdul Karim, Ustaz Ardiansyah telah hadir di tengah kita, dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat, wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wattinabul munkar. Amma ba'd. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, tabarukat bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, lebih khusus guru-guru kita yang selalu hadir. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan diberkahkan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan tambah-tambah ilmu yang bermanfaat,
dan mudah-mudahan diberikan taufik hidayah dan kekuatan membimbing kita mencari keridhaan Allah. Dan yang sama-sama kita hormati wabil khusus segenap PKM Masjid Nurul Iman, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah kekuatan untuk selalu memakmurkan rumahnya Allah, dan mudah-mudahan diberkahkan dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan segala urusan hajatnya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati para jamaah yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Mudah-mudahan kita semuanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, puja kepada Allah Azza wa Jalla, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Rabb yang dah intinya memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, yang besar maupun yang kecil, iman, Islam, sehat, walafiat, dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan asbab wasilah kita tasarrufkan kenikmatan untuk Allah melalui hadir menuntut ilmunya Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan menjadi asbab wasilah kita semuanya dijadikan golongan-golongan orang yang pandai bersyukur. Wa ja'alana minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami golongan-golongan orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan dengan syafaatul ummah kita diselamatkan di mizan, di mahsyar, di sirat, hingga kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, atba'i tabi'in, umumnya kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba Allah, umat Rasulullah yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, mampu menjauhi segala larangannya, hingga meninggal kita dijadikan meninggal yang husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ditakdirkan oleh Allah hadir di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan hadirnya kita di majlis taklim ini masuk ke dalam sabda baginda Rasulullah SAW, dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Karena orang yang menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa, sawab luar biasa, ganjaran luar biasa. Maka jangan heran ketika banyak orang tidak mampu untuk menuntut ilmu, karena beliau-beliau mungkin belum dikuatkan oleh Allah untuk hadir di majlis taklim. Karena itu tetapi tidak menutup kemungkinan dengan iringan doa kita semuanya, mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa selalu juga hadir di majlis taklim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membahas mengenai tentang cabang-cabang iman. Di pertemuan yang telah kita lalui kemarin membahas mengenai tentang cabang iman, di antaranya al-murabitatu wa hiya al-mulazamatu mahal bainal muslim wal kafir.
liharasatil muslim. Jadi dia tetap berdiam diri, mungkin di tengah-tengah muslim kafir, tetapi dengan ada tujuan liharasatil muslim, untuk mengkokohkan, yaitu menjaga saudara-saudara kita. Ini kalau kita perhatikan di akhir-akhir zaman, bahkan yang sangat paling sekali, Pak, mohon maaf, di tengah-tengah muslim berdiri tempat peribadahan yang bukan muslim. Padahal yang dilindungi oleh undang-undang sekalipun, yang tidak memenuhi syarat itu tidak bisa. Tetapi makanya ketika terjadi bencana, musibah, teguran dari Allah, mungkin kembali lagi, muhasabah lagi, karena banyaknya di sekitar kita, bahkan saudara kita mungkin bisa terjadi dengan asbab wasilahnya berdirinya tempat murtad, kafir dan yang lain-lainnya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam pertemuan yang kemarin kita harus kokohkan muslim itu. Tidak mengapa kita berdiam diri dengan muslim dan muslim, tetapi dengan tujuan kita bersatu teguh, saling menjaga, saling mengawasi, dan saling akidahnya ini jangan sampai akidah terkalahkan dengan rujukan lain. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Karena ini kita kajinya kitab bil iman, cabang-cabang keimanan dibahas di Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan keimanan kita termasuk adalah keimanan yang kokoh hingga terbawa sampai akhir hayat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama membahas bab yang selanjutnya. Qala an-Najm Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
qala an-nazim wa nafa'ana bi ulumi. Berkata Kinazim di dalam kitab ini, waktu, arti waktu itu perdikahkan oleh kau, bebaskan oleh kau. Apa yang harus dibebaskan adalah budak. Ini kalau berbicara mengenai tentang perbudakan, kan? Mengenai tentang rokobah, mukminah, ini zaman sekarang sudah tidak ada. Karena dari sejak baginda Rasul, terus sahabat, para khalifah, ini perbudakan sudah diselesaikan. Tetapi sekarang itu perbudakan seperti di zaman Rasulullah, orang-orang belia sudah tidak ada. Tetapi sekarang banyak orang-orang itu yang dibudakkan. Ini nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Kalau kita sudah dibudakkan oleh duniawi, dia bisa perjualbelikan agamanya, akidahnya. Ini nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Jadi waktu perdikahkan olehmu. Kemudian wakafir. Wakafir di sini itu yang dimaksud adalah lakukan olehmu kifarah. Jadi berbicara mengenai tentang kifarat, nanti dalam pembahasannya adalah, jadi kifarat itu ada 4, ya. Yang pertama adalah kifarat lihar, ada lagi kifarat qatli, ya. Ada lagi kifarat itu kifarat zimah, nahar Ramadan abdan. Ada lagi kifarat yamin. Jadi makanya biasanya saudara-saudara yang kita meninggal, setelah meninggal ini biasa melalui dikeluarkan fidyahnya. Bahkan dalam izah dan qabulnya itu biasanya dikungkan keseluruhnya. Misalnya, ya Ustaz, ya jamaah, beras ini sekian mun untuk mengeluarkan fidyah, sholatnya bulan bin bulan, puasanya bulan bin bulan, dan kifaratnya bulan bin bulan. Biasanya kita terjadi begitu. Makanya nanti yang dimaksud wakafir di sini tunaikan olehmu kifarat. Jadi kifarat itu ada 4. Yang pertama kifarat zihar. Ini kifarat zihar itu gimana? Mohon maaf, ketika kita berhubungan dengan istri kita, tetapi menyamakan si istri kita dan ini dengan orang tua kita. Begitu dilihat, suka dilihat kan? Enggak ya? Dilihat, ya. Ini begitu kelihatan, enggak dilihat sih, kelihatan aja, enggak sengaja mungkin. Kamu kok sama sudah ibu saya? Ini harus kifarat. Itu. Mungkin daripada putih dan yang lain ini kifarat. Makanya itu kita lihat. Kalau konflik kifarat pembunuh ini juga harus kifarat. Pembunuh, ya. Tapi kalau membunuh karakter gimana sih? Gimana? Sekarang banyak pembunuhnya pembunuh karakter katanya. Ya, habaib. Kalau yang lurus dibunuh karakternya. Kiai lurus, kamu bilang memang enggak dibunuh karakternya. Mulus saja katanya. Itu. Tentu kita ini banyak pembunuh benar-benar mati kali ya. Itu. Ada lagi kifarat itu kifarat zimah. Kalau kifarat zimah itu, mohon maaf, berhubungan suami istri boleh,
tetapi dia puasa. Makanya kan kalau kita lihat ayatnya itu yang ada rohasanya itu, begitu turun ayat itu awal begitu diwajibkan puasa, sahabat juga punya puasa nih katanya siap malam tidak bisa berhubungan. Tapi begitu sudah diturunkan ayatnya, ternyata di siang hari yang tak boleh berhubungan, di malam hari boleh berhubungan. Makanya gimana kalau sampai terjadi pengantin baru kali ya, awal Ramadan ini harus diparah. Makanya nanti kifarat itu ada 4, kifarat zihar, kifarat bunuh, kifarat zina, ada lagi kifarat yamin. Yamin itu sumpah, sumpah palsu, sumpah bohong. Arti sumpah bohong itu kalau itu biasanya dituduh melakukannya, dituduh melakukan sesuatu, benar kamu tidak melakukan, sumpah saya akan ngambil uangnya, padahal udah dari kantong. Nah ini kifarat ya, kifarat. Tapi ada lagi, karena imam walima nanti berbohongnya itu ada lagi yang dibolehkan, tapi kifarat juga untuk menyelamatkan. Kalau nggak bohong, namanya di hadapan preman mungkin bisa dibunuh. Nah, tetapi tetap dia itu karena berbohongnya menyelamatkan diri, berbohong. Ini biasanya anak kecil suka, ini pak, dulu lagi kecil banyak yang sumpahnya itu sumpah, kan? Sumpah berani miskin sekampung. Kalau kamu begini kan anak kecil dulu. Tapi sumpahnya nggak boleh bawa ke orang anaknya. Kalau kita mah sumpah itu hanya dalam ilmu nahwu aja, wallahi billahi tallahi. Nggak bisa pakai sumpah yang lain. Pakai waduha itu mah khusus buat Allah, kan? Yaitu waw. Nah, gimana kalau kita sumpahnya itu sumpah bohong? Itu diparah dulu. Nanti dijelaskan. Waqti wa kafir. Aufi bil waqti. Aufi itu artinya lakukan olehmu, selesaikan olehmu bil waqti, janji. Maksudnya ketika kita melakukan janji itu adalah harus diselesaikan, dilakukan, gitu ya. Biwaqti quran. Wahfad lisanaka, wahfad jaga olehmu lisanaka, lisanmu. Ini kalau kita lihat dari keterangan mengenai tentang lafaz nazomnya. Tetapi nanti di dalam penjelasannya dibagi-bagi, ini ada beberapa cabang yang akan dibahas di dalam bab ini. Makanya wahfad lisanaka bagian daripada cabang iman, menjaga lisan. Ternyata menjaga lisan ini bagian daripada iman, ya. Makanya dibilang apa? Lisan hari. Tapi sekarang udah bukan lisan lagi pak, tangan itu bisa masuk polsek, amplop, bikin apa, bacaan, amplop, ini bahaya sekarang, ya. Cuma berjaga, kemudian harus menjaga juga farji, ya. Kalau laki bukan parti tadi ya, parti wanita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat dalam tafsiran yang tadi dibahas waqti wa kafir aufi bi wa'dis pura. Zakar anna di hadzal bab, menceritakan kinani ulama yang mengeluarkan nadom ini. Sita su'abi, ada 6 cabang iman. Jadi dari bab yang tadi sama-sama kita baca, di sini menceritakan ada cabang iman, menjelaskan cabang iman. Baikul ala nadhi nasabah,
Wasubatu salasuna, cabang iman yang ke-30, subah salasuna, cabang iman ke-30, itqu raqabatil mukminati, yaitu membebaskan tawanan budak mukminat. Ya, ini ternyata cabang iman diantaranya membebaskan budak. Jadi sekarang bicara budak nggak ada ya. Bahkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, man aqtaqa raqabatan muslimatan salimatan aqtaqallahu bikulli udwin minha udwan minhu minata. Ini luar biasa. Barang siapa yang membebaskan budak mukmin, ya, orang melihat tawanan yang selamat, maka Allah akan bebaskan Allah bikulli udwin minha udwan minata. Jadi kita membebaskan budak itu ada bagian tangannya, bahasa udwin itu begitu lah, ya. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, siapa yang membebaskan budak, maka Allah akan bebaskan dari anggota-anggota tubuh yang dari budak tersebut udwan minatan, dari api neraka. Ada tangannya, kakinya, rambutnya, giginya, bagian-bagian tubuh, maka orang yang membebaskan akan dibebaskan juga dari api neraka. Jadi itu luar biasa. Di dalam kisah kelahiran Rasulullah SAW ada salah satu pamannya. Pamannya ini yang nyuruh nongong dulu. Nongong tahu gak? Ngintip ibu ibundanya baginda Rasulullah SAW melahirkan baginda Rasulullah SAW. Jadi suruh ulang balik, mondar-mandir lihat, Aminah sudah melahirkan dulu, Aminah sudah melahirkan dulu. Itu begitu lahir, memang kejadiannya di zaman itu ketika ada yang lahir perempuan dianggap sebagai aib, dibunuh. Ternyata ibunda baginda Rasulullah SAW melahirkan anak laki-laki. Itu disampaikan sama budak. Itu budak langsung dibebasin. Itu kalau diperkirakan mungkin dengan harga sekarang hampir 50 juta atau 60 juta. Itu budak itu. Berarti itu pamannya yang tidak beriman, dia bersedekah membebaskan budak, yaitu yang bernama siapa? Suhaibah ya, di antaranya itu, yang budaknya itu. Tapi kita mau mudah-mudahan Pak, walaupun tidak membebaskan budak, tetapi jiwa diri kita, anggota kita, dengan asbab wasilah kita mengaji, Allah bebaskan nanti dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya wasubatu al-hadiyatu wasalasuna. Tadi kalau dalam nazarnya waqtik wa kafir, cabang iman yang ke-31 al-kifaratu, kiparat. Jadi kiparat-kiparat itu artinya penembus dosa, penghapus dosa, ya. Kiparat itu jadi menghilangkan hubungan kita, dosa kita
dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya arba'atu hisali. Kifarat itu ada 4 perkara. Yang pertama, kifaratu ziharin, kifarat zihar. Itu kata tadi bayangannya kifarat zihar itu yaitu menyamakan istri kita tercantik, tersayang dengan ibu kita. Itu harus kifarat zihar. Wa kifaratu qatlin, yang kedua adalah kifarat membunuh. Wa kifaratu zima'in, yang ketiga kifarat zima. Nahara Ramadhana amdan, di siang hari di bulan Ramadan, bahasanya amdan unsur sengaja. Ya tahu kalau lupa, kalau puasa kan ada yang lupa ya, makan lupa. Lagi puasa kan belinya tidur dulu, tidurnya barengan kan. Ini bahaya juga ya. Kalau sengaja ibarat, kalau sahabat lupa. Jadi kalau lupa dua-duanya kebangetan ya. Lupa nggak sendirian ya, nggak ngajak-ngajak. Wa kifaratu yaminin, yang keempat kifarat sumpah palsu. Ini gimana kalau yang disumpah pakai Quran? Saya menjadi pejabat, janji akan mengikuti, tidak akan korupsi. Ini bentuknya korupsi juga. Pakai Quran kali dia. Demi Allah, bukan demi Allah gitu. Ya, bukan demi Allah, masa itu kan? Di atas nanti taruh Quran. Ya. Ternyata ada yang bilang kata dia, demi Allah saya tidak akan korupsi. Sebenarnya ada kata yang dibuang kan tidak terdengar oleh kita. Tidak akan dikit. Jadi sebanyak-banyaknya. Ini nauzubillah zolimah ya. Makanya termasuk di antaranya mengundang bencana dari Allah. Jikalau sudah banyak zolim, tapi mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajibu salasati al-awalu itqu raqabatin mu'minatin salimatin. Jadi kifarat yang tadi itu makanya kalau tadi kan membahas cabang iman yang ke-30 menjelaskan membebaskan budak. Nah kata di sini, jikalau orang melakukan melanggar di antaranya zihar, ya, menyamakan istri dengan ibu sendiri, ya, terus membunuh, kemudian jimat di siang hari, kata di sini wa wajibu salasati awal itqu raqabatin mu'minatin salimatin, yaitu harus kifaratnya itu membebaskan budak. Yang tiga nih, zihar, qatlin, membunuh, kemudian zina di siang hari di bulan puasa, itu kifaratnya sama, harus membebaskan budak. Itu 3 hal. Bahkan kata di sini an aibi yukhilu bil amal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam syariah itu makanya dibilang mengenai tentang ibadah saja kepada Allah itu
La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak menuntut kalau kita yang memang tidak mampu. Tetapi jangan beralasan bahwa kita tidak pernah ibadah, tidak pernah mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sholat kan menceritakan mengenai tentang sholat, membahas mengenai tentang rukun sholat itu berdiri. Jika tidak mampu kita berdiri, duduk, ya, fa ilam yastati. Kalau tidak mampu juga duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, isyarat. Tidak mampu isyarat, sholat dimulai. Nah, bagaimana kalau sekarang kiparat itu tidak mampu untuk membebaskan budak? Kata di sini fa'in azaza. Kalau memang lemah, tidak mampu raqabati daripada membebaskan budak, wazaba saumu syahraini mutatabi'aini. Kata di sini wayat qadimu atatabi'u bil iftar. Kalau tak mampu kita membebaskan budak, maka kiparat yang tadi, kiparat zihar, kiparat membunuh, kiparat zina di siang hari di bulan Ramadan, maka berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Ini Pak, kiparatnya puasa 2 bulan terus menerus tanpa batal. Wayang kodi muadab. Ini bicaranya kita sebulan aja tergoda sama istri. Ini 2 bulan lagi Pak. 2 bulan. Kita bulan puasa aja maksain banyak temannya. Ini kiparatnya 2 bulan terus menerus mutatabi'ain. Wayang kodi atatabi'u, artinya tatabi'u itu akan terputus hukum terus menerusnya kalau kita buka. Jadi misalnya nih Pak, puasanya kita kiparat, puasa kiparat. Jadi nawaitu shauma qadin, biasanya kan kita niat puasa qada. Nah, itu kan ditentukan. Nawaitu shauma qadin, kiparat. Apa kiparatnya nih? Kiparat berhubungan di siang hari. Berarti dalam ini saya niat puasa di besok hari, kiparat berhubungan di bulan Ramadan dengan istri di siang hari. Gitu ya. Puasa. Udah puasa 59 hari. Tinggal sehari lagi batal. Batalnya iman. Hubungan lagi siang hari bukan. Ya, jadi batal puasa, jadi nggak puasa gitu kan. Nah, ini harus diulang lagi. Itu kata di sini, makanya beriftar. Walau di muslim, kata di sini sekalipun ujur dalam puasa itu kan ada berapa ujur dalam puasa boleh buka? Dalam perjalanan boleh nggak kita buka? Boleh. Kita perjalanan lagi puasa Ramadan, apalagi kita sebagai pengemudi. Kalau ini pengemudi ini yakin nggak akan kuat melalui ngantuk dan membahayakan penumpang dan yang lainnya, itu dianjurkan buka yang boleh, ya, buka yang boleh, karena membahayakan nantinya. Ini ujur, tetap ujur udah 59 kali, gitu, ujur lagi perjalanan, tetap dia harus mengulang lagi puasanya. Bagaimana kalau perempuan? Nih, kalau perempuan kan kadang ada headnya. Ada yang headnya 1 hari 1 malam, 6 hari 6 malam, 7 hari 7 malam, paling terbanyak 15 hari 15 malam. Tetapi karena di sini mah illa nahwa haidin, terkecuali perumpamaan head. Jadi kalau perempuan kan bilang terputus, udah puasa, dia 23 hari, berarti per bulan yang haidnya yang 7 hari. Nah, udah 23 hari, 7 harinya haid, dia nanti dihitung lagi aja,
dijumlahin lagi, berarti 23 hari, nambah lagi nanti 37 hari ya, 37 hari. Begitu puasa lagi baru 23 lagi. Biasanya rutin katanya. Saya sih tak pernah head. Kalau orang head itu biasanya rutin. Kalau biasanya tanggal sekian, biasanya dapatnya sekian hari, begitu. Nah ini berarti kan puasa 23 hari head, kemudian puasa lagi udah 23 hari, berarti 23 hari kali 2 udah 46 hari. Setelah nanti head lagi tambahin lagi gitu. Fa'in azaja. Sekarang gak mampu juga Pak. Makanya dia bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mampu Pak. Udah dicoba dulu. Bahasa gak mampu itu harus dicoba dulu Pak. Ini mau belum puasa, saya makanya mampu nih kalau puasa 10 hari. Nih, udah dicoba, batal lagi. Dicoba, batal lagi. Dicoba. Fa'in azaja aksami syahraini, kalau memang lemah tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, wajib it'amu sitina, wajib memberikan makan 60 miskinan, 60 miskin, likulli minhum mudun min ghalibi kutil baladi. Jadi 60 miskin, tiap miskin dari 60 mudun 1 mud min ghalibi kutil baladi. Kata di sini dengan makanan menurut makanan kekuatan di kampung tersebut. Kalau kita mayoritas makannya nasi, berarti dikeluarkan mudnya itu asal makan kekuatan kampung kita, negeri kita beras, gitu. Ini tahu ya cara mengeluarkan mudnya, tahu ya? Satu mud kemudian kiranya zam. Itu 1 liter itu kurang, ya, hampir 3 liter. Kalau 1 liter itu 4 gelas, berarti 3 gelas. Nah kalau kita genapkan saja mendingan lebih daripada genap, 1 mud 1 liter, berarti cuma 60 liter. Tapi katanya kalau ini bagusnya langsung dikasihin, nyari 60 miskin itu. Tapi kalau 1 liter doang malu kita bebek. Makanya ada yang bilang itu keluarin makannya, tambahi, jangan berasnya doang, nanti dia kamu makan kalau berasnya doang. Sama buat kapan berasnya itu. Ini Pak. Maka likulli minhum mudun min ghalibi kutil baladi ila biqatli. Kalau kata di sini terkecuali dalam kifarat membunuh, fala in amu bihi, maka itu mah tidak ada apa in'am itu memberi makan bihi di dalamnya. Berarti mau nggak mau Pak, kalau membunuh harus puasa 2 bulan. Karena kata di sini fala in'am bihi, tidak ada di dalam kifarat membunuh itu memberikan makan. Makanya kata tadi kan 3 kifarat: zihar, membunuh, kemudian apa lagi, satu lagi mana? Berhubungan dengan istri di siang hari di bulan Ramadan. Kifaratnya sama, membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang keduanya, kalau nggak mampu kita berpuasa 2 bulan berturut-turut,
buat 60 miskin per orangnya 1 pun itu. Tetapi tidak, kata di sini illa lagi, terkecuali kiparat membunuh tidak memberikan makan, dia mah harus puasa. Pantesan kalau ada yang mau tobat ya Pak ya, sudah membunuh 99, gimana nih saya diampuni kan dosanya? Dibilang enggak diampuni, pas begitu belum ngaji mengenai kiparat, dibunuh lagi menjadi 100. Ini kalau 100 kiparat itu berapa? Berarti dikaliin Pak, 100 kali 60 hari. Berapa jadinya? Banyak kan? Nah, ada yang bilang membunuh karakter itu lebih al-fitnah asatu minal fitnah, lebih kejam daripada membunuh. Ini kalau pembunuhan karakter itu fitnah ada. Ini lebih kejam. Kalau ngambil ke sini, kalau lebih kejam lebih banyak kiparannya. Ya. Selanjutnya wajib fala it'ama bihi wa wajibul akhirah wa hiya kifaratul yamin it'amu. Kata di sini bagaimana kalau kifarat yamin? Kifarat yamin itu sumpah bohong, it'amu asyarata masakina likuli minha mudun min ghoribi kutil baladi. Kata di sini kalau kifarat sumpah bohong, turun Pak, bukan ngasih 60 miskin, tetapi ngasih hanya 10 miskin dengan ukuran 1 mud per miskin. Au iswatuhu, atau pakaiannya kata di sini Pak. Ya. Au tahriru raqabatil mu'minatin, atau kata di sini membebaskan budak. Fa'in ada anjalika wazaba saumu salasati ayat. Oh, lebih ringan Pak, sumpah bohong. Kalau dia dari membebaskan budak nggak ada, ngasih miskin juga nggak punya beras, ya, ngasih pakaian untuk miskin juga nggak ada, maka kata di sini wajib saumu salasati ayami, puasa 3 hari. Tetapi jangan anggap enteng Pak. Ini mah enteng, ini cuma 3 hari puasanya, udah kita bohong aja sumpahnya. Ini nauzubillah ya Pak. Kalau setiap orang itu dikemas dengan kebohongan, maka biasanya kalau nggak bohong itu ketagihan. Tapi bohong kan yang boleh, bohong kan yang boleh. Ya, kayak bahasanya apa ya? Kayak orang nama Isnin, itu nama Isnin itu yang boleh. Ada kan? Makanya kalau Ustaz yang gampang bohong. Bohong yang Ustaz itu boleh. Saya mengisi pengajian di sana. Karena kalau mengisi pengajian pindah rumah itu bohong. Tetapi ada menurut pengalaman, menurut riset yang menjalankan, bohongnya itu capek. Bohong itu capek. Makanya kalau ada orang begitu masalah pendapat, itu ya, kalau kemudian katanya pertemuan bahwa finalis atas muasasa wal bohong. Ya bohong. Tapi yang itu sumpah bohong kan? Kalau bohong maksudnya sumpah bohong apa? Kalau sumpah bohong kan bersumpahnya itu bohong. Demi Allah saya akan melakukan, padahal melakukan, ya, sumpah bohong. Tapi kalau yang bohong aja, mengenai tentang bohong bukan yang bohong juga dosa. Tapi katanya bohong yang boleh itu bahasanya capek. Makanya kita jangan bohong ya. Nanti di selanjutnya ada pembahasan tentang antara amanah dan tidak. Makanya orang yang berbohong itu tidak amanah. Mungkin cukup ya Pak ya, karena habis tadi ada keterangan
Ya, mungkin itu cukup ya Pak ya. Ini cuma lemah. Ini baru 2 cabang iman. Yang pertama membebaskan budak. Orang yang membebaskan budak akan dibebaskan bagian-bagian anggotanya di akhirat dari api neraka. Tetapi sekalipun kita tidak membebaskan, mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kadang kita dalam doa selalu meminta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini dalam doa. Yang kedua menjelaskan mengenai tentang kiparat ya. Ini tidak cukup ya Pak. Ada pertanyaan dulu? Nanti dulu saya jawab. Cukup ya? Mungkin sudah paham ya Pak ya? Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dengarkan yang kepada guru kita Ustaz yang sangat memberikan ilmu untuk kita semua, pengetahuan podcastnya benar-benar bermanfaat untuk kita dan berkah untuk kita. Kita tutup dengan bacaan doa selesai bacaan belajar dan sekali. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'aliku di'usyawadaka Rabbi wafiqna wa wafiquhum lima barakati qawlan wa fi'lan karama warjukil kulla halalan daima wa akila atiyahunama nahadu bil khairi wa nufa kulla syar Rabbana asli lana kulla syuhud wa akir rabbi dobika uyun wa qadi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusnal manun wa ghafir wa syur anta akraman syadad wa salatullahi taksyal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa di kitabin fihi nashi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbi mashabil qurun Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman qalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Dukling.